para pejuang buah hati, balik lagi ke channel YouTube saya, Dr. Indra Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktik di Morua IVF, Menteng, Jakarta. Jadi dalam suatu program bayi tabung, biasanya dilakukan perangsangan sel telur dengan obat-obat hormon dengan tujuan mendapatkan sebanyak mungkin, artinya biasanya sekitar 10-15 sel telur yang matang. Tetapi sebelum sel telur kita ambil atau yang disebut dengan ovum pick up, maka sel-sel telur yang kita rangsang dan kemudian matang, kematangan sel telur ini biasanya kita lihat dari ukuran folikel yang tumbuh. Folikel itu kantong telur, di dalamnya ada sel telur. Kalau folikelnya atau kantong telurnya sudah berukuran di atas 17 atau 18 mili, kita memprediksi sel telurnya sudah matang. Yang kedua, jika kadar hormon yang dihasilkan oleh masing-masing sel telur itu sudah sekitar 200 atau 300 mikrogram, itu juga diprediksi sel telur di dalamnya mestinya sudah matang, karena hanya sel telur yang matang dan bisa dibuahi jika kita pertemukan dengan sperma. Tetapi sebelum sel telur itu kita ambil, yaitu ambil melalui vagina dengan jarum aspirasi, kita sedot cairan folikel untuk mengambil sel telurnya. Nah, dalam hubungan dengan ovum pick up ini, maka sel telur harus dimatangkan dulu, yang kita sebut secara umum harus diberikan pemecah telur atau lebih dikenal dengan trigger. Artinya supaya sel telur yang sudah tumbuh mencapai pematangan akhir dan juga bisa lebih longgar menempel pada dinding folikel atau bahkan sudah lepas dari dinding folikel, karena sel telur tumbuh pada dinding folikel dan dia menempel secara erat pada dinding folikel, sehingga kalau kita tidak memberikan pemecah telur atau trigger tadi, jumlah sel telur yang kita dapat bisa berkurang karena sel telurnya belum lepas, artinya masih menempel ketat pada dinding folikel dan belum longgar atau belum lepas bahkan. Jadi jumlah sel telur yang kita ambil pada ovum pick up tidak sesuai dengan jumlah folikel yang tumbuh. Nah, pemecah telur ini fungsinya adalah seperti yang saya sebutkan tadi, untuk mematangkan sel telur supaya siap diambil, dan kedua supaya lebih memudahkan jika kita melakukan ovum pick up untuk memperoleh sel telur. Secara alami ini pun terjadi, artinya sel telur yang tumbuh secara alami kalau sudah mencapai diameter tertentu kemudian akan merangsang otak akibat hormon estrogen yang dihasilkan oleh sel telur, akan merangsang otak untuk menghasilkan hormon LH namanya. Hormon LH inilah yang melonjak tajam pada sekitar ovulasi yang akan menyebabkan pecahnya folikel, sehingga sel telur akan bisa dilepaskan ke rongga perut dan masuk ke saluran telur. Jadi diperlukan hormon LH yang melonjak tinggi, baru sel telur itu akan atau folikel akan pecah dan sel telurnya akan keluar. Nah, pada program bayi tabung, proses ini ditiru dengan obat-obat yang biasa kita pergunakan adalah HCG dan yang kita sebut agonis, GnRH agonis umumnya, sehingga bisa meniru lonjakan LH dari otak yang secara alami. Tetapi karena pada waktu bayi tabung LH ini dihambat, sehingga kita harus memberikan dari luar, yaitu HCG atau GnRH, untuk merangsang supaya folikel yang sudah matang itu mengalami proses pematangan akhir atau menjadi lebih longgar atau lepas ke
ke cairan folikel, sehingga waktu kita melakukan aspirasi, penyedotan folikel, kita akan memperoleh jumlah oosit atau sel telur yang sesuai dengan jumlah folikel yang tumbuh. Mudah-mudahan bisa dipahami bahwa dalam suatu prosedur bayi tabung, di samping sel telur dirangsang dengan obat-obat hormon, kedua, kemudian sel telur yang tumbuh itu harus dicegah supaya tidak pecah sendiri. Tetapi sebelum dilakukan pengambilan sel telur atau open pick up, maka harus dilakukan trigger atau harus diberikan pemecah telur supaya sel telur itu mengalami pematangan finalnya dan memudahkan untuk pengambilan. Itulah yang kita maksud dengan pemecah atau trigger. Pemecah telur ini bisa menggunakan satu macam obat seperti HCG, bisa menggunakan obat lain seperti agonis, tapi kadang-kadang pada kasus tertentu diperlukan yang disebut dual trigger, artinya kedua obat pemecah telur ini dipakai, yaitu HCG dikombinasi dengan genera agonis. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami oleh pasangan suami istri yang menjalani proses bayi tabung, kenapa obat-obatan itu diberikan selama prosedur. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.